Oke, selamat malam Pak Bayu ya. Iya, Pak. Ya, selamat malam. Untuk hari ini yang saya maksud untuk melakukan telekonferensi ini melakukan pembekalan driver Pak ya, Pak Bayu ya. Iya, Pak. Nah, untuk training pertama itu tadi dipelajari apa Pak? Tentang flat TV, terus apa saja Flat Pak? Flat TV, terus beam over, sama tata cara kita ngirim barang ke Ke, Alfamart. ke Alfamart ya Pak ya. Ya, Jadi di sini Pak Bayu ya. Kemarin kan sekilas kan by telepon juga. Di sini semua driver itu yang pertama menjunjung tinggi akan keselamatan saat di jalan. Ya, ini ya, ada super driver skill ya Pak Bayu ya. ya, Pak. Super driver skill tersebut ini ada tulisan DMS. Jadi DMS itu dalam artian dalam kepanjangan Driver Management System. Oke. Iya, Pak. Terus lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Cool Diesel. Nah, mohon diingat untuk unit yang dibawa Pak Bayu itu rata-rata sudah CDD dan CDE. Ya, yang Iya, mana berbahan bakar solar ya Pak Bayu ya. iya, Pak. Oke, terus di situ kan sudah pengisian BBM kan melalui barcode ya Pak. Iya, Pak. Ya, melalui barcode, yang mana barcode tersebut itu harus di-scan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan untuk pemilihan SPBU rekanan yang ada di Bimover itu pakai pembelian pakai cash atau bagaimana Pak Bayu di sana? Di sini enggak, Pak. Langsung di POM sini. Oh, berarti pakai FM ya Pak ya? Ya, Masih menggunakan FM ya? Di situ ya. arahannya untuk penggunaan BBM tersebut pilih BBM mana Pak? BBM rekanan ya Pak ya? Gimana, Pak? Pakai BBM rekanan nih di situ ya? Iya. Oh ya, Yang jadi listnya pokoknya di POM itu. nah, pokoknya itu kalau sebelum kita melakukan closing, pastikan BBM tersebut diinput sebelum closing ya Pak Bayu ya. Iya, Pak. Jadi kalau semisal sudah closing belum diinput itu menjadi beban driver, terutama untuk parkir ya. Parkir terus semisal biaya penyeberangan ketika Pak Bayu disuruh ke Jember. Di situ kan ada biaya penyeberangan. Nah, biaya Iya. penyeberangan tersebut di closing sebelum sebelum kita di input sebelum melakukan closing ya Pak. Mohon maaf ya. Iya, Itu iya, tolong Pak. diingat ya. Terus lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Apa itu Pak? Balok ya. Jadi mudah diingat Pak Bayu ya. Untuk Iya, metode Pak. pengecekan kendaraan yang pertama dari huruf B, bodi dan ban. Jadi ketika waktu mau berangkat, bodi mobil tersebut pastikan dilihat terlebih dahulu Pak. Apakah ada komponen yang rentan jatuh atau copot ketika kita berkendara ya Pak Bayu ya. Iya, Terutama Pak. untuk Siap, Pak. bumper dan ban apa ya pokoknya komponen-komponen yang eh, akibat apa copot atau bagaimana Pak ya. Iya, Pak. Itu pastikan diketahui ketika kita mau berangkat. Terus untuk kondisi ban, nah itu mulai dari tekanan angin, terus eh, ban yang lainnya itu ketebalan ban itu minimum untuk pengajuan ban ini Pak Bayu ya. Itu pengajuan Iya. ban itu harus ketebalan minimum 2 milimeter. Ya Pak Bayu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Terus untuk eh, pengajuan tersebut di sistem flat TV Pak Bayu ya. Iya. Oke. Terus dari huruf A, air, periksa air radiator dan periksa air wiper dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Jadi untuk harian periksa air radiator. Namun ketika mau meriksa air radiator membuka kabin itu pastikan tutupnya tertutup dengan sempurna, Pak. Soalnya kebanyakan kalau kita tidak melakukan penutupan dengan sempurna, tutup tersebut lepas karena tekanan air panas ya, Pak.
Iya, Nah, Pak, itu siap. efeknya nanti dibebankan ke driver untuk mengganti tutup tersebut. Nah, jadi pastikan tutup tersebut itu tertutup sempurna. Terus dari huruf L, listrik. Periksa lampu-lampu, periksa air aki, dan periksa sambungan aki. Jadi sebelum berangkat, itu sambungan tersebut diperiksa terlebih dahulu, Pak. Apakah sepan atau tidak. Soalnya kalau tidak sepan, Pak, itu efeknya kepala aki tersebut itu jadi leleh, Pak. Nah, Iya, terus untuk lampu-lampu, itu periksa sebelum berangkat kita memanasi unit, maksimum di 10 menit ya, Pak, ya, karena ada overstay engine on, ya. Jadi periksa lampu-lampu itu sambil memanasi, mulai dari lampu depan, lampu dem, terus lampu belakang, lighting kanan, lighting kiri itu apakah berfungsi dengan sempurna, ya, Pak. iya, Pak. Nah, terus kalau semisal putus, ya putus lampu tersebut, itu catat kilometer, ya, Pak, ya. Yang ada di odometer KM-nya itu berapa dan plat nomor berapa. Itu konfirmasi atau mintakan di dispatcher ya Pak Bayu ya. Siap. Oke. Terus dari huruf U, oli. Nah, ini periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan sebelum berangkat Pak Harian ya. Apakah ada Iya, rembesan atau tidak. Terus untuk level oli mesin dan level oli gardan dan level oli rem. Untuk penambahan Pak Bayu, untuk penambahan oli itu di angka 5.000 km. Dan untuk pergantian oli itu di angka 10.000 km ya. Jadi itu iya, Pak. tolong diingat-ingat Pak Bayu ya. Itu Siap. konsultasi dengan tim bengkel juga. Terus terus untuk kelengkapan dan kertas. Nah, sebelum berangkat kerja itu kelengkapan mulai dari SIM, KTP, dan handphone jangan sampai tertinggal. Dan SIM tersebut itu harus kondisi dilihat masa berlakunya Pak. Jangan sampai masa berlaku tersebut itu terlewat karena efeknya nanti SIM-nya mati Pak ya. Iya, Pak. Oke. Terus untuk saat di dispatcher Pak, sudah saat di DC itu cek STNK Pak, karena unitnya itu lebih dari 30 ya. Jadi unit Iya. tersebut pastikan STNK tersebut sesuai dengan yang akan dibawa. Mulai dari masa berlaku juga dan plat nomor kendaraan itu sesuai yang ada di bawah. Takutnya kita keliru membawa unit lain, Pak ya. Nah, Iya. nanti efeknya itu eh, bisa kena tilang terutama Pak dari kepolisian ya, Pak. Terus untuk eh, pastikan biasakan tanya untuk titipan manualan, Pak. Untuk titipan manualan yang ada di dispatcher, Pak. Semisal untuk matre ya. Matre tersebut tanyakan, Pak, ada matre atau tidak. Dan untuk serah terima matre, itu pastikan harus benar-benar sesuai dengan kode toko, Pak ya. Kode toko atau inisial toko. Terus untuk segitiga pengaman pastikan ada dan alat kunci dongkrak itu pastikan juga ada. Nah, terus terutama untuk gembok, Pak ya. Untuk gembok pastikan sesuai dengan yang ada di dashboard. Jadi kalau dashboardnya toko A, B, C, D, E dari atas ke bawah, berarti harus gemboknya itu harus dari samping A, B, C, D, E ya Pak ya. Jadi Iya, jangan Pak. sampai ketahuan gembok tersebut keliru ketika sudah ada di toko. Itu nanti dibalikkan ke driver tidak melakukan pengecekan kendaraan. Lanjut di gambar yang keempat. Defensive driving, saya peduli keselamatan. Ini pedomannya Pak Bayu, semua driver itu harus peduli keselamatan. Karena apa Pak? Karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Arti defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa Pak? Defensive driving.
tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi yang dimaksud defensive driving, metode safety itu apa Pak Bayu? Metode safety untuk Contohnya keamanan. metode safety. Metode untuk keamanan, Pak. Oke, jadi tadi Pak, pengecekan balok itu juga termasuk metode safety. Jadi defensive driving itu nanti pasti akan ditanyakan sama Pak Rengga selaku Viko yang ada di sana ataupun Pak Baron. Nah, itu harus paham apa itu metode safety saat berkendara, ya Pak. Iya. Lanjut di gambar yang ke-6. Contoh potensi kecelakaan. Ini yang gambar pertama ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa Pak? Pengecekan rem sebelum berangkat. Nah, ketika kita lupa pengecekan rem menghadapi tanjakan tersebut, efeknya fatal Pak, sangat fatal ketika menghadapi tanjakan maupun turunan. Terus ada gambar yang kedua, ibu-ibu lighting kanan, ternyata dia belok kiri. Lighting kiri, ternyata dia belok kanan. Nah, itu sering terjadi Pak yang ada di lapangan ya Pak. Iya, Pak. Oke, jadi metode safety tersebut itu dari gambar yang kedua itu selalu jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar agar kita bisa menghindari dua pengendara tersebut. Terus ada pertigaan Pak Bayu, bukan dari jalur utama. Jadi metode safety-nya itu apa? Dahulukan jalur utama dahulu. Jadi yang dimaksud jalur utama Pak Bayu bukan di pertigaan saja. Jalur yang berhadapan, namun yang posisinya akan memotong jalur itu bukan dari jalur utama. Jadi jalur utama tersebut itu lewat, baru kita mengikuti dari belakang. Nah, terus lanjut di gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Nah, itu metode safety-nya itu Pak, itu selalu jaga jarak aman. Nah, misalnya di jalur Bali itu kan banyak tanjakan maupun turunan Pak. Nah, takutnya truk bermuatan terlebih tersebut itu tidak kuat menanjak. Dengan kita jaga jarak aman, kita bisa melakukan manuver ketika unit tersebut tidak kuat menanjak. Namun ketika mau mendahului atau menyalip, itu pastikan dari arah berlawanan tersebut tidak ada kendaraan yang akan lewat Pak ya. Nah, kita jaga atau kontrol emosi ketika mau mendahului ya Pak ya. Iya, Pak. Terus ada gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului dia langsung belok kanan nih Pak ya. Nah, ini metode safety-nya itu selalu jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar. Lihat kaca spion 4 atau sampai 5 detik sekali ya Pak. Agar kita itu dapat terhindar dari bapak-bapak pengendara tersebut. Nah, lanjut di gambar yang ketujuh, 5 langkah defensive driving di jalan. Jadi yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Selalu awasi kondisi sekitar. Dan yang keempat, waspadai blind spot. Dan yang kelima, hindari distraksi dan paham marka. Jadi itu 5 langkah defensive driving di jalan. Nanti Pak Bayu akan saya masukkan di grup. Itu cuman melihat arahan dari operasional Pak. Itu akan saya ingatkan. Misalnya semua driver itu sudah tahulah cara jaga jarak aman. Selalu jaga jarak. Cara mengemudi itu bagaimana sih? Caranya itu kan sudah tahu. Namun kenapa masih terjadi eksiden? Ya karena lalai, Pak. Jadi agar kita tidak lalai itu seseringkali saya akan mengingatkan tentang defensive driving di jalannya, Pak ya. Terus untuk pahami dinamika kendaraan, mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan. Nomor 5, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase, dan jarak sumbu roda. Jadi yang dimaksud dinamika kendaraan itu apa Pak Bayu?
Dinamika. Gimana Pak? Yang dimaksud dinamika itu Dinamika, apa Pak Bayu? dinamika itu laju kendaraan Pak. Jadi dinamika itu haluan ya Pak Bayu ya. Ini ada gambar blind van, canter maupun fuso. Mulai dari panjang kendaraan itu biasanya kalau driver yang lupa akan panjang kendaraan tersebut ketika mau mundur Pak ya. Mau memundurkan Iya. kendaraan, tahu-taunya jebolin tembok. Terus mulai dari lebar kendaraan, driver ketika menghadapi suatu kemacetan, tahu-taunya dia nyenggol kanan maupun kiri ya Pak. Iya. Untuk tinggi kendaraan ini yang sering driver itu lupa akan tinggi kendaraan. Nah, itu biasanya unit tersebut itu nyangkut di pohon Pak atasnya. Ya. Jadi tinggi Iya. kendaraan itu ketahuilah tinggi kendaraan tersebut agar kita terhindar dari nabrak pohon yang ada di atas, Pak. Terus untuk bobot max muatan kendaraan. Nah, ketika melakukan pengecekan kendaraan sebelum berangkat, bobot max muatan kendaraan tersebut harus diketahui, Pak, karena kita bisa melakukan manuver sesuai dengan kondisi yang ada. Soalnya kalau nggak tahu bobotnya itu, kita melakukan manuver menjadi apa ya, gelempang nanti mobilnya, Pak. Jangan sampailah seperti itu ya. Iya. Oke. Terus untuk metode jaga jarak aman. Jadi utamakan jangan kiting-kitingan ya Pak ya. Bahasa lokalnya itu kan kiting-kitingan ya Pak ya. Iya, Kan Pak. bahasa Jawanya kan kiting-kitingan. Pasti kan tahu semua driver itu kiting-kitingan pasti tahu. Namun itu hindarilah Pak hal-hal seperti itu. Jadi metode untuk teorinya itu ya metode 4 detik. Nah, jadi 1000 dan 1, 1000 dan 2, dan 1000 dan 3. Nah, itu pokoknya kita jaga jarak aman sesuai dengan kecepatan yang dilakukan. Oh ya, untuk kecepatan Pak, jangan overspeed ya. Kalau Pak Bayu menggunakan mobil di angka 80 km, itu mohon maaf Pak, tidak boleh beraktivitas lagi di area Timbilo. Berarti Iya. tidak lanjut kerja juga Pak. Karena apa Pak? Larangan tersebut itu keras semata-mata demi keselamatan driver ya Pak.